Hari terakhir pendaftaran sengketa pilkada di MK, kubu Ridho belum juga mengajukan permohonan gugatan Pilgub Jakarta. Hingga Rabu sore, di hari terakhir untuk mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi, tim Ridho belum nampak mengajukan gugatan. Aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, paslon memiliki waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menilai rencana gugatan tim hukum Ridwan Kamil Suswono ke Mahkamah Konstitusi untuk menang langsung cukup mustahil. Perludem menilai tim Ridho akan mengupayakan Pilkada Jakarta lanjut ke putaran kedua dengan membuktikan paslon Pram Rano tidak mencapai 50% plus 1. Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini bilang jika tim Ridho menggunakan strategi gugatan surat C pemberitahuan yang tak sampai ke pemilih, maka akan memohonkan pemilihan ulang. Tim Ridho ini nampaknya adalah mengubah atau merekonstruksi suara sehingga tidak ada yang memperoleh 50% plus 1. Maka dalil-dalil soal pemilih yang tidak mendapatkan C pemberitahuan dan sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya, itu yang akan menjadi salah satu strategi yang digunakan. Jadi mereka pasti akan berfokus pada tata cara, prosedur, mekanisme yang menghalang-halangi atau menghambat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga itu mempengaruhi rekonstruksi perolehan suara Pram Rano. Sementara untuk Sumatera Utara, tim hukum paslon Edi Rahmayadi Hasan Basri mendaftarkan permohonan gugatan hasil Pilgub Sumatera Utara ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Edi meminta hakim mendiskualifikasi paslon Bobi Nasution Surya dan melaksanakan pemungutan suara ulang. Kuasa hukum Edi Hasan Yahya Aswin mengklaim memiliki 83 alat bukti kecurangan dalam proses pemilihan gubernur Sumatera Utara. Bukti ini dikategorikan menjadi 3, yakni soal pemilih ganda, pencoblosan digelar di tengah bencana, serta ketidaknetralan ASN, Kejaksaan, dan Polri. Menurut Yance, kalaupun hakim tak mengabulkan petitum diskualifikasi dan PSU di seluruh 33 kabupaten kota, mereka harap hakim dapat memerintahkan KPUD untuk menggelar PSU di 4 kabupaten kota yang terkena banjir. Adanya upaya-upaya dari Parcok tadi, Partai Coklat tadi. Partai Coklat itu bisa kita sampaikan dan kita uraikan dalam permohonan kita itu ada di situ unsur Polri, ASN, dan Kejaksaan yang ikut terlibat cawe-cawe dalam Pilkada Sumatera Utara. Melalui Mahkamah Konstitusi ingin menyampaikan hal-hal kebenaran ini. Secara jujur kita katakan, tolong Mahkamah Konstitusi diskualifikasi itu pasangan 01. Yang pertama. Yang kedua, kita minta PSU di seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara. Merespons gugatan sengketa Pilgub Sumatera Utara yang diajukan kubu Edi Hasan, Bobi Nasution akan tetap mengikuti mekanisme yang ada. Bobi juga berjanji akan merangkul Edi Rahmayadi Hasan dalam kolaborasi membangun Provinsi Sumatera Utara ke depan. Daftarkan ya, dan daftarkan ya kita ini. Tapi selisihnya jauh Pak, ini nggak dinilai sia-sia gugatan ini Pak? Ya, memang ada mekanismenya, ya dari mekanismenya kan ada, ya siapa saja siapa paslon yang mau mendaftarkan dipersilakan, dan kita ikutin saja mekanisme. Kita ingin semua tahapan ini bisa berjalan dengan lancar, dan semua masyarakat juga bisa ikuti tahapan ini. Baik-baiknya setelah pengumuman kemarin ya tentunya berterima kasih kepada seluruh masyarakat. Berdasarkan data di situs resmi MK hingga Rabu sore, 254 permohonan perkara sengketa pilkada telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Mayoritas permohonan yang masuk merupakan gugatan sengketa pemilihan bupati, sementara 7 PHPU gubernur diantaranya dari Sulawesi Tenggara, Papua Selatan, Sumatera Utara, dan Maluku Utara. Mahkamah Konstitusi membuka pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 sejak 27 November hingga 18 Desember 2024. Ya, Saudara, hari ini adalah hari terakhir untuk mendaftarkan permohonan perselisihan hasil Pilkada ke MK. Kita akan pantau bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Niputu
Trisnanda yang berada di gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat petang, Putu. Apakah sudah ada informasi jam berapa nanti tim RK Suswono akan mendaftarkan gugatan ke MK? Karena hari ini terakhir, Putu. Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Sampai dengan saat ini belum ada jam pasti yang diberikan oleh kubu Ridwan Kamil dan juga Suswono terkait dengan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal sengketa pilkada Gubernur Jakarta 2024. Karena kalau melihat tadi pernyataan dari tim kuasa hukum Ridho sendiri menyampaikan sampai dengan saat ini sebetulnya persiapannya sudah 97%, kemudian juga sudah siap, tapi masih menunggu bagaimana ataupun juga perintah dari ketua pemenangan yakni Ahmad Riza Patria. Bagi Ibu Ridho, kita memang tidak puas dengan hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU di tingkat provinsi ketika hitungan suara berjenjang. Tapi sekali lagi sampai dengan saat ini Ridho belum datang ke Mahkamah Konstitusi dan menunggu arahan dari ketua umumnya. Begitu juga dengan Dharma Pongrekun yang sampai dengan saat ini belum mengajukan gugatan apapun ke Mahkamah Konstitusi. Meski di satu sisi pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana, pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana ini sebelumnya sudah menyampaikan bahwa punya bukti kuat yang bisa membantu kubu Ridho atau Ridwan Kamil dan juga Suswono terkait dengan TPS Pinang Ranti yang katanya ada 18 surat suara yang dicoblos oleh oknum KPPS. Nah, ini sudah ada buktinya yang itu juga akan disertakan. Tapi sampai dengan sore hari ini memang belum ada tanda-tanda kapan kubunya ini akan kemudian melaporkan atau mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kalau lihat dari jumlah yang tertera di website resmi dari Mahkamah Konstitusi, dari total 254 permohonan sengketa yang sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, hanya ada 7 yang merupakan gugatan PHPU di tingkat gubernur, yakni ada Maluku Utara, ada Sumatera Utara, kemudian ada Papua Selatan. Kalau kita lihat memang baru Edi Rahmayadi saja yang santer begitu ya, tadi juga sudah menyampaikan statementnya bahwa menggugat KPU Provinsi untuk kemudian mendiskualifikasi Bobi Nasution dan melakukan PSU atau pemungutan suara ulang. Dan yang tentu saja ditunggu adalah Jakarta karena jika tidak ada gugatan, kemudian Mahkamah Konstitusi juga tidak menemukan adanya kecurangan ataupun pengurangan suara, maka pasangan Pramono dan juga Rano Karno ini bisa melenggang dengan ditetapkan secara resmi oleh KPU bahwa memenangkan atau memenuhi standarnya, syaratnya itu 50+1 dengan perolehan suara kurang lebih persentasenya adalah 50,07%. Jadi kita menantikan apakah di hari terakhir ini kubu Ridho akan datang, begitupun juga dengan kubu Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana, karena keduanya ini mengaku sudah sama-sama siap terkait dengan saksi, terkait dengan barang bukti, kemudian juga soal administratif ini juga kemarin sudah sempat dikonsultasikan oleh kubu Ridho. Seharusnya betul-betul tidak ada hambatan lagi, tidak ada halangan lagi, tinggal datang ke Mahkamah Konstitusi, tinggal menunggu bagaimana pernyataan dari ketua pemenangan Ahmad Riza Patria. Ibrahim. Baik, jadi persiapannya sudah hampir rampung, sekitar 97%. Tinggal menunggu langsung datang ke gedung Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari gedung MK di Jakarta.